Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Ferry Irwandi kembali memicu perhatian publik. TNI melalui Satuan Cyber Mabes TNI menduga adanya tindak pidana dalam konten yang dibuat Ferry Irwandi, sehingga langkah konsultasi dilakukan bersama Polda Metro Jaya. Isu ini menjadi sorotan karena menimbulkan perdebatan terkait hak institusi dalam melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Mengingat Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa laporan semacam itu hanya dapat dilakukan oleh individu bukan lembaga. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menyampaikan bahwa setiap warga negara maupun lembaga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun proses hukum tetap berada di tangan aparat penegak hukum. Apakah laporan dapat dilanjutkan atau tidak? Di sisi lain, Wadir Cyber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menegaskan bahwa hasil konsultasi menunjukkan laporan diarahkan pada institusi, sehingga berpotensi tidak dapat diproses. Situasi ini pun menempatkan langkah hukum TNI terhadap Ferry Irwandi dalam posisi penuh tanda tanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ferry Irwandi itu sebenarnya antek asing. Media yang dipakai dia untuk bersuara itu sebenarnya didanai oleh asing. Ferry Irwandi itu sebenarnya anak abah. Buktinya kemarin Ferry Irwandi pernah foto bareng bersama Anies Baswedan. Ferry Irwandi itu buzzer pemerintah yang suka bilang buzzer ke buzzer lainnya. Dari tuduhan tersebut saya ngerasa ada yang janggal. Gak sekalian aja bilang Ferry Irwandi itu ternak Mulyono. Belum nemu tuh komentar kayak begini. Hey, tuduhan kalian itu salah semuanya. Nih saya kasih tahu fakta. Siapakah Ferry Irwandi sebenarnya? Ferry Irwandi itu adalah tim Onodera. Halo Bang Ferry Irwandi, salam hormat Bang, izin Stitch ya Bang. Jadi lu kan tadi bilang tuh di video sebelumnya bahwa lu nggak tahu kan apa tuduhan tindak pidana yang lu mungkin lakukan gitu. Nah ini gue udah buat konten nih Bang, namanya Fact Check yang isunya darurat militer. Nah di Fact Check ini gue merangkum Bang apa aja fakta-fakta atau ucapan-ucapan yang lu narasikan waktu zaman demo itu 29 sampai 31 Agustus, dan fakta-fakta apa aja yang udah disampaikan hari ini Bang, yang diinvestigasi masalah Tempo, yang dibikin sama Puspen TNI. Nah itu udah gue jelasin semua di sini Bang. Mungkin coba lu nonton atau cek Bang konten gue yang ini. Nah jadi setelah lu cek mungkin nanti lu bisa sadar gitu Bang, apa sih kayak kemungkinan tuduhan tindak pidana yang mungkin bisa dikenakan sama lu karena yang udah lu lakukan di demo kemarin dan fakta apa yang ada pada saat ini gitu Bang ya. Jadi gue ngapain menyimpulkan, coba lu cek sendiri apa yang akan mungkin bisa dikenakan ya Bang. Mungkin itu aja, sorry Bang ya, izin Stitch. Aman ya, belajar dari kemarin, Bang Ferry Irwandi dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan katanya laporannya udah masuk. Gue pengen bahas masalah ini dari sudut pandang branding. Bad news is a good news. Di masalah ini dilaporkannya Bang Ferry itu semakin menguatkan positioning Bang Ferry Irwandi sebagai corong suara. Kenapa? Dengan dilaporkannya, setidaknya teori-teori Bang Ferry yang selama ini sudah dibangun oleh beliau itu menjadi benar, walaupun mungkin di sisi lain ada orang-orang yang juga tidak sepaham atau sependapat, tapi itu jadi membuktikan benar. Bahkan amit-amit kalau sampai Bang Ferry di penjara dan dia keluar, positioningnya semakin kuat, dia akan keluar menjadi seorang pahlawan. Nah, untuk ukuran Bang Ferry yang pintar dan gua idolakan, hal ini mungkin diketahui oleh beliau. So taunya kesimpulan gue, beliau pun memainkan narasi ini. Buktinya ketika ada berita tentang pelaporannya, beliau bikin konten langsung tentang isu ini. Dilawan tuh dengan konten-kontennya dan narasi-narasinya. Ini membuktikan Bang Ferry memainkan narasi lawan dan sekali lagi membuat brandingan dia, positioning dia semakin kuat. Harusnya ini menjadi catatan buat para pemerintah untuk menyerang orang-orang kayak Bang Ferry. Tidak akan semakin lemah, tapi semakin kuat brandingannya. Itu aja sih. Belajar dari kemarin ya, ternyata suatu masalah besar bisa kita olah menjadi hal kebaikan dan keuntungan buat kita. Ya terlepas dari apapun kenapa dilaporkannya. Tapi kalau dilaporkannya perkara Bang Ferry ngomong di TV, itu menurut gua ada sedikit celah yang membuat Bang Ferry bisa kepleset. Tapi kalau ternyata laporannya bukan tentang itu, apa alasan lu laporin Bang Ferry? Ferry Irwandi dilaporkan. Kalau saya menanggapinya ya sebagai salah satu konten kreator
yang kemarin juga dilaporkan, cuman bedanya Ferry Irwandi dilaporkannya oleh aparat, Abe dilaporkannya oleh pejabat gitu. Ada sebuah keuntungan sebetulnya ketika seorang Ferry yang dikenal kritis terhadap pemerintah terus saat ini dilaporkan, itu kalau tanggapan Ame ya semakin menguntungkan Ferry Irwandi. Jadi apa yang disampaikan selama ini gitu oleh seorang Ferry Irwandi itu dia anggap benar oleh pemerintah, ditakuti oleh pemerintah, sehingga ada upaya-upaya dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Ferry Irwandi. Dan jikapun Ferry Irwandi gitu amit-amitnya sampai di penjara karena menyampaikan kritikan terhadap pemerintah, setelah dia keluar nanti apakah namanya tidak akan semakin besar lagi? Inilah yang disebut bad news is good news. Tapi saya berharap sih ya kasus ini jangan sampai berlanjut, karena ini akan menjadi presiden buruk ya, di mana masyarakat yang mengkritik pemerintah dikriminalisasi dan kita sebagai warga negara tidak lagi bebas berpendapat di negara yang dibilang negara demokrasi. Alah. Militer cawe-cawe di ranah sipil, Ferry Irwandi jadi inceran. Bener nggak sih teman-teman ya? Kedengarannya aneh kan? Tapi ya ini seriusan Pak. TNI tiba-tiba bilang mereka nemuin dugaan pidana soal Ferry Irwandi. Ya lalu konsultasi ke polisi katanya. Tapi sejak kapan tentara bisa nemuin tindak pidana? TNI itu alat pertahanan, tugasnya perang dan jaga kedaulatan. Urusan hukum sipil itu dominasi politik, jaksa, pengadilan gitu loh. Kok bisa-bisanya jenderal berucap kayak gini? Bahaya banget teman-teman kalau ini jadi kebiasaan sebenarnya. Lalu kalau ngomongin dasar hukumnya apa? Jelas nggak ada teman-teman. Pasal 30 Undang-Undang 45 ya, jelas di situ. Undang-Undang 34 2004 juga tegas, TNI hanya boleh bantu sipil kalau diminta, bukan jalan sendiri. Bahkan putusan MK bilang nih ya, TNI itu nggak boleh tangani perkara sipil secara langsung. Kenapa bisa begini? Ya kita tahu, karena ada RUU TNI yang lagi dibahas di DPR. Isinya kasih wewenang tentara, urus ancaman non-militer. Yang definisinya itu ya hambat banget dari isu cyber sampai teknologi. Bayangin teman-teman ya, kritik kebijakan bisa dianggap ancaman. Coding sistem independen bisa dicap ganggu stabilitas. Dan pertanyaan besarnya, kita mau demokrasi yang sehat atau negara algoritma militer? Karena kalau batas sipil militer udah kabur teman-teman ya, yang kena bukan cuma Ferry pasti, tapi siapapun yang berani bikin sistem atau narasi independen. Menurut kan gimana? Tuh, ntar dulu, isu-isu yang lain tuh ntar dulu, gue gak bakal bahas. Gue bakal bahas isu yang ini nih, soal Ferry Irwandi nih. Ini berawal dari dia berhasil meredam aksi demonstrasi dan menggagalkan darurat militer. Dan terjadilah pelan-pelan seperti ini. Dari mulai penyerangan, difitnah menjadi provokator, bahkan difitnah menerima aliran dana dari asing, bahkan buzzer yang menjalankan campaign. Bahkan ya, Ferry Irwandi dibilang sering memposting narasi-narasi fitnah. Padahal kita tahu sendiri, Ferry Irwandi tidak akan mengungkapkan sesuatu tanpa landasan dasar yang jelas atau tanpa bukti dan data. Bahkan gak cuma itu, nomor pribadi Ferry Irwandi aja tersebar di mana-mana. Bahkan Ferry Irwandi diserang melalui nomor telepon pribadinya. Ternyata serangan secara masif ini kepada Ferry Irwandi hanya untuk satu tujuan, yaitu tujuannya ini, untuk mengkriminalisasikan seorang Ferry Irwandi. Lu lihat tuh, Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Tapi yang lucunya, lu harus lihat ini. Komandan Satuan Cyber Mabes TNI belum merinci tindak pidana yang dimaksud. Ia menyebut hal itu masih akan dikembangkan melalui penyidikan. Pihaknya juga mengaku telah mencoba menghubungi Ferry namun tidak berhasil. Ini lucu nih, menuduh orang melakukan tindak pidana, tapi tindak pidananya mereka belum merincikan dan menunggu proses penyidikan. Katanya sudah mencoba menghubungi pihak Ferry Irwandi tapi tidak bisa. Sekelas cyber tidak bisa mendapatkan nomor telepon Ferry Irwandi. Masa kalah lu sama masyarakat biasa yang udah mendoxing Ferry Irwandi? Aduh. Tuh Pak, Ferry Irwandi udah klarifikasi kalau dia tidak menerima telepon sama sekali yang menghubungi dia dari pihak TNI. Aduh Pak. Silakan bapak-bapak TNI melakukan proses hukum yang berlaku.
berlaku. Tapi saya kasih tahu, jangan coba-coba memanipulasi kasus ini. Dan jangan coba-coba mencari alasan yang tidak masuk akal. Karena yang akan Bapak hadapi nanti bukan pasukan-pasukan silent majority yang membuat postingan di sosial media, tapi pasukan-pasukan yang haus akan revolusi, Pak. Dan gue pasti yakin banyak orang yang akan mendukung Ferry Irwandi. Dan mereka mendukung bukan karena ingin melindungi seorang Ferry Irwandi, karena mereka muak aja dengan negara ini yang selalu ingin menyingkirkan orang-orang yang berusaha ingin memperbaiki sistem di negeri ini. Dan satu lagi, Pak, kita ini sudah kehilangan sosok seorang Tan Malaka, dan kita tidak akan membiarkan kehilangan sosok seorang Ferry Irwandi. Ingat itu baik-baik, Pak.